Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan, Wakil Ketua MPR RI, Saudara Jazilul Fawait, kolega saya, Senator asal Aceh yang juga Ketua Komite 1 DPD RI, Saudara Fahru Rozi, Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Pengamat Demokrasi, Saudara Rocky Gerung, Dekan Visip UIN Sunan Ampel, Surabaya, Profesor Ahmad Muzaki, Ketua Dema Visip UIN Sunan Ampel, Surabaya, Saudara Haris Aditya, Bapak, Ibu, dan para mahasiswa peserta simposium. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang saya hormati, merujuk kepada materi yang diberikan kepada saya oleh panitia, ada 3 pertanyaan mendasar yang diajukan oleh panitia untuk menjadikan pokok bahasan dalam materi pengantar webinar dan simposium politik hari ini. Pertama, pertanyaan tentang apakah pengaturan presidensial threshold yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sudah sesuai dengan konstitusi, mengingat undang-undang merupakan penjabaran dari konstitusi. Kedua, apakah pengaturan presidensial threshold yang ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, mengingat keberadaan undang-undang bertujuan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat. Ketiga, apakah presidensial threshold dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial dan demokrasi atau justru sebaliknya memperlemah? 3 pertanyaan yang sangat bagus dan mendasar. Saya akan jawab ketiganya. Yang pertama, apakah presidensial threshold sesuai dengan konstitusi? Jawabnya adalah tidak. Dan ini bukan hanya jawaban dari saya, tetapi dari semua pakar hukum tata negara mengatakan hal yang sama. Beberapa waktu yang lalu, saya membuka FGD di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dari 3 narasumber pakar hukum tata negara dalam FGD itu, semuanya mengatakan tidak ada perintah konstitusi untuk melakukan pembatasan dukungan untuk pencalonan presiden. Yang ada adalah ambang batas keterpilihan presiden. Tentang itu kita dapat membaca di Undang-Undang NRI 1945, hasil amandemen di dalam pasal 6A ayat 3 dan 4. Di situ disebutkan perlu ada ambang batas keterpilihan sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar. Sebaliknya, tentang ambang batas pencalonan tidak ada sama sekali. Justru disebutkan di pasal 6A ayat 2 yang tertulis, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Yang normanya dari frasa kalimat itu adalah setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres dan pencalonan itu diajukan sebelum Pilpres dilaksanakan. Tetapi kemudian lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut di pasal 222 disebutkan pasangan calon
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Selain memberi ambang batas yang angkanya entah dari mana dan ditentukan siapa, di pasal tersebut juga terdapat kalimat pada pemilu anggota DPR sebelumnya yang kemudian menjadikan komposisi perolehan suara partai secara nasional atau kursi DPR tersebut diambil dari komposisi yang lama atau periode 5 tahun sebelumnya. Sungguh pasal yang aneh dan menyalahi konstitusi, apalagi menggunakan basis hasil suara yang sudah basi, karena basis suara hasil pemilu 5 tahun yang lalu. Meskipun jelas bahwa pasal dalam Undang-Undang Pemilu tersebut tidak derivatif dari pasal 6A Undang-Undang Dasar hasil amandemen, tetapi Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal tersebut adalah bagian dari open legal policy atau hak pembuat undang-undang, sehingga sampai hari ini pasal tersebut masih berlaku. Lalu atas pertanyaan kedua, apakah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, terutama menyangkut presidensial threshold? Jelas presidensial threshold mengerdilkan potensi bangsa, karena sejatinya negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin, tetapi kemunculannya digembosi aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemimpin terbaiknya. Semakin sedikit kandidat yang bertarung, akan semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin yang terbaik. Belum lagi jika kita lihat dari sisi partai politik sendiri, setiap partai politik pasti bertujuan mengusung kadernya untuk menjadi calon pemimpin bangsa. Faktanya, dengan adanya presidensial threshold, partai politik yang memperoleh kursi kecil pasti tidak berdaya di hadapan partai politik besar terkait keputusan tentang calon yang akan diusung bersama. Sehingga yang ada adalah kita hanya akan menyaksikan partai-partai besar yang berkoalisi untuk mengusung calon, dan bila perlu hanya ada 2 calon yang head to head, atau kalau perlu ada calon melawan kotak kosong, seperti terjadi di beberapa pilkada. Lalu atas pertanyaan ketiga, apakah presidensial threshold dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial dan demokrasi atau justru sebaliknya memperlemah? Kalau didalilkan untuk memperkuat sistem presidensial agar presiden terpilih memiliki dukungan yang kuat di parlemen, justru secara teori dan praktek malah membuat mekanisme check and balances menjadi lemah, karena partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih. Akibatnya yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan, dan partai politik melalui fraksi di DPR menjadi legitimator kebijakan pemerintah, termasuk secepat kilat menyetujui apapun kebijakan pemerintah, termasuk terhadap perpu atau calon-calon pejabat negara yang dikehendaki pemerintah. Sehingga tidak heran bila sejumlah lembaga internasional menyatakan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang saya hormati, jadi kalau ditimbang dari sisi manfaat dan mudaratnya, presidensial threshold ini penuh dengan mudarat. Karena ambang batas pencalonan presiden itu juga menyumbang polarisasi yang tajam di masyarakat akibat minimnya jumlah calon, terutama dalam 2 kali pilpres, di mana kita hanya dihadapkan 2 pasang calon saja yang berhadapan-hadapan. Hal itu diperparah dengan semangat antar kelompok untuk selalu melakukan antitesa atas output pesan yang dihasilkan, apakah itu dalam bentuk kalimat verbal maupun simbol dan aksi,
Ditambah lagi dengan pola komunikasi elit politik yang juga mengedepankan kegaduhan, sehingga semakin lengkap pembelahan yang terjadi di masyarakat. Hingga puncaknya, anak bangsa ini secara tidak sadar membenturkan vis-a-vis Pancasila dengan agama. Hanya karena semangat melakukan apapun yang bersifat antitesa untuk menjelaskan identitas dan posisi, padahal tidak satupun tesis yang bisa menjelaskan pertentangan antara Pancasila dengan agama apapun, termasuk Islam. Dan kita sebagai bangsa disuguhi kegaduhan nasional, disuguhi pertunjukan drama kolosal yang sangat tidak bermutu, di mana sesama anak bangsa kita saling persekusi, saling melaporkan ke ranah hukum, seolah tidak ada lagi ruang dialog dan tukar pikiran, dan semakin menjadi lebih parah ketika ruang-ruang dialog yang ada juga semakin dibatasi dan dipersekusi, baik secara frontal oleh pressure group maupun dibatasi secara resmi oleh institusi negara. Kita menyaksikan sweeping bendera, sweeping kaos, sweeping forum diskusi, pembubaran forum pertemuan, dan lain sebagainya, yang sama sekali tidak mencerminkan kehidupan di negara demokrasi, tetapi lebih kepada tradisi barbar. Inilah dampak buruk dari penerapan ambang batas pencalonan presiden, atau dalam kasus tertentu juga terjadi di ajang pemilihan kepala daerah, di mana rakyat dihadapkan hanya kepada dua pilihan. Saya memahami bahwa berkongsi dalam politik adalah sesuatu yang wajar, namun menjadi sesuatu yang jahat ketika kongsi itu dilakukan dengan mendesain agar hanya ada dua pasang kandidat, capres-cawapres, yang berlawanan dan memecah bangsa, atau sebaliknya, seolah-olah berlawanan, tapi sudah didesain siapa yang bakal menang. Oleh karena itu, saya keliling ke banyak kampus untuk membicarakan soal ini, karena saya yakin mahasiswa sebagai kalangan terdidik dan agen perubahan memiliki tanggung jawab moral untuk memikirkan masa depan negara ini demi Indonesia yang lebih baik. Kami di DPD RI berpendapat bahwa wacana amandemen konstitusi perubahan kelima yang kini tengah bergulir harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas sistem tata negara sekaligus arah perjalanan bangsa ini. Kita harus berani melakukan koreksi atas sistem tata negara Indonesia, termasuk sistem ekonomi negara ini. DPD RI akan sekuat tenaga memperjuangkan hal itu. Tentu DPD RI akan mendapatkan dorongan energi bila mahasiswa Indonesia menjadikan agenda amandemen konstitusi sebagai momentum yang sama, yaitu momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Semoga Simposium Politik Dewan Mahasiswa FISIP Universitas Islam Negeri Sunan Ampel menghasilkan pemikiran dan gagasan yang cerdas dan bernas untuk melakukan perbaikan atas beberapa persoalan fundamental yang ada di negara yang kita cintai ini. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.